Selamat pagi adik-adik sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan sekolah minggu. Tema kita pada minggu ini adalah Aku mau belajar peduli. Sekali lagi, Aku mau belajar peduli, yang terambil dalam Galatia pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Nah, adik-adik, untuk mengawali sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita memuji nama Tuhan, yaitu bersukacitalah selalu. Kita menyanyi bersama-sama ya. Sukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Hai teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hidup dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ulang satu kali lagi ya. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Nah, adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih dan cinta-Mu. Tuhan telah membimbing kami dari malam yang gelap gulita hingga pada pagi hari ini. Ya Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, pada pagi hari ini sekarang kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kamu undang Roh Kudus-Mu untuk memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Masih semangat? Nah, adik-adik, kita akan kumandangkan yel-yel WCM Kidos kita. Adik-adik semua bangkit berdiri. Kalau kakak bilang WCM Kidos, adik-adik jawabnya menjadi anak Tuhan istimewa. Siap? Kita mulai dalam hitungan ketiga ya. WCM Kidos, Menjadi anak Tuhan istimewa. sekali lagi, WCM Kidos, Menjadi anak Tuhan istimewa. puji Tuhan. Kita akan melanjutkan sekolah minggu kita. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi dengan pujian seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama.
seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, ku akan hiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kita pujikan sekali lagi ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Baik teman-teman, masih ada sukacita. Kita memuji nama Tuhan satu kali lagi ya, yaitu rukun cinta satu sama lain. Kita menyanyi bersama-sama ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah-tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah-tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah-tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, buktikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan,
Oke teman-teman, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Mbak Dea. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya pagi hari ini? Istimewa, puji Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap sekolah minggu apa belum? Kalau sudah siap, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Gimana sikapnya? Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami anak-anak-Mu berkumpul kembali untuk dapat belajar akan firman-Mu dalam sekolah minggu. Kiranya Engkau yang menyertai kami, memberikan kami pikiran yang fokus hanya kepada-Mu saja. Engkau yang sertai kami dari awal hingga akhirnya sekolah minggu ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran 4 tentang aku mau belajar peduli. Nah, sebelumnya Mbak Dea mau nanya nih, adik-adik ada yang belum sarapan? Semoga tidak ada ya. Semoga semuanya sudah sarapan. Yang sudah sarapan angkat tangan. Zion sarapan apa Zion? Penyetan. Ella sarapan apa? Pizza. Pasti semuanya sarapannya enak-enak ya. Yang ngasih adik-adik sarapan tadi siapa? Orang tua kan pasti. Mungkin ada yang orang tua, mungkin ada yang dikasih sarapan sama lek siapa gitu. Lek dong, lek siapa gitu. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa kok orang tua kalian memberi kalian sarapan, memberi kalian makan. Setiap pagi dikasih makan, terus nanti kalau lapar dikasih makan lagi. Kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa? Alasannya adalah karena mereka peduli. Pasti orang tua adik-adik peduli sama adik-adik semua. Dikasih makan supaya tidak kelaparan, supaya bisa main-main, supaya bisa lari-lari, nanti nggak pingsan kalau habis layangan, pas renang nggak kelaparan, nggak kerucuk-kerucuk gitu, nggak sakit. Nah, itu karena orang tua adik-adik peduli. Peduli itu apa sih? Peduli itu adalah tindakan yang dilakukan oleh karena belas kasihan. Nah, adik-adik, contoh peduli itu apa aja sih? Peduli itu bisa dengan memberi makan. Kalau ada temannya yang kesakitan, bisa dipinjamkan betadine atau dipinjamkan apa itu? Hancaplas. Meminjamkan pensil kalau pas ujian, tapi sekarang sudah nggak pinjam pensil ya. Meminjamkan layangannya mungkin karena layangannya putus. Nah, itu adalah bentuk-bentuk peduli, kepedulian. Firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk peduli, terutama kepada teman-teman kita yang ada di gereja. Kita baca yuk, buka Alkitabnya. Kita baca Alkitab dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Alkitabnya dibuka semua. Ini kalau Mbak Dea pakai Alkitab. Kita buka Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama ya. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. 1, 2, 3. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu.
demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya sendiri dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, sebab selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, sudah dijelaskan ya tadi di ayat 1-10 ini, kenapa kok kita harus peduli kepada sesama kita, terutama saudara-saudara kita yang seiman. Nah, tadi kalau Mbak Dea sudah menyebutkan contoh-contoh peduli, masih banyak lagi hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk menunjukkan kepedulian itu. Kalian kalau bermain sama teman-teman, mungkin main PUBG atau main FF. Nah, kalau ada temannya yang kesulitan di game itu, kan kalian pasti membantu kan. Nah, itu adalah salah satu bentuk peduli. Oke, nah sekarang Mbak Dea mau tanya, adik-adik kira-kira mau nggak untuk peduli terhadap sesama? Harus mau ya. Terus kira-kira adik-adik mau nggak untuk terus-menerus peduli? Juga harus mau. Jadi tidak ada jawaban lain selain mau. Jadi kenapa kok kita harus peduli sih? Karena pasti orang lain juga membutuhkan bantuan kita. Kita kan hidup saling tolong-menolong. Kalau di ayat yang kedua tadi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Nah, sekarang sebelum penutup Mbak Dea mau nanya, kira-kira ada yang ingat nggak? Peduli itu apa tadi? Peduli adalah apa yuk? Peduli adalah tindakan yang dilakukan atas dasar belas kasihan kepada orang lain. Lalu apa aja sih contoh-contoh sikap peduli? Sebutkan 2. Ya, disebut dalam hati boleh, diomongin juga boleh. Terus yang ketiga, kapan kita harus peduli? Setiap waktu dan terus menerus. Kita harus terus menerus peduli terhadap orang lain. Nah, adik-adik, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Sekolah minggu kita sudah berakhir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Terima kasih buat Mbak Dea yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Nah, saat ini kita akan membacakan ayat hafalan kita yang terambil dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu,
Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat yang kedua. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Maka sebelumnya itu mari kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur yang telah memberkati kami, melindungi kami dari awal sekolah minggu kami, pertengahan hingga kabar akhirnya dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, hingga apapun yang kami telah dengarkan, hingga apapun pujian-pujian kami, Tuhan yang memberkati, agar kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Ya Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mendoakan komitmen untuk tetap setia belajar firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, mari Bapa memberkati mereka satu persatu Tuhan, memberkatikan kehidupan mereka, memberkati akan masa pertumbuhan mereka, agar mereka senantiasa bertumbuh dalam Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa buat kegiatan sekolah daring mereka di semester genap Tuhan. Bapa yang memberkati mereka, apapun yang mereka pelajari, Tuhan yang ikut campur tangan, agar apa yang mereka pelajari, mereka boleh mengerti dan memahami, dan mereka memperoleh hasil yang memuaskan Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mendoakan orang-orang yang menjadi korban bencana, Tuhan yang memberkati mereka, memberikan mereka ketabahan Tuhan, memberikan mereka kekuatan, agar apapun yang mereka alami, Tuhan yang selalu bersama mereka, memberkati akan segala apa yang mereka hadapi Tuhan, berikan mereka kekuatan Tuhan, berikan lengkapi akan segala kebutuhan mereka Tuhan. Biarlah Engkau selalu menyertai mereka, memberkati akan kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa buat kesehatan dan penyertaan Tuhan bagi anak-anak dan orang tua. Tuhan yang memberkati mereka, sertai akan segala kehidupan mereka hari lepas hari Tuhan. Biarlah Engkau selalu ikut campur dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat orang tua yang setia untuk mendidik mereka Tuhan. Biarlah Engkau memperlengkapi mereka, agar mereka boleh memperoleh hati yang seperti Engkau Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, ampunikan setiap kesalahan kami, dosa kami Tuhan. Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Amin. Jadi, baik teman-teman, untuk pengumuman kita pada hari ini itu jangan lupa mengerjakan lembaran pelajaran bersama orang tua ya, dan ingat tetap patuhi 3M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah teman-teman, sekolah minggu kita sampai di sini, sampai ketemu minggu depan. Bye bye.